Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Ratmo dengan NIM C1C021086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akad Murabahah. Baiklah, di sini diketahui bahwa akad murabahah adalah transaksi di mana penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Karakteristik dari akad murabahah sendiri yang pertama, proses pengadaan barang murabahah atau aktiva murabahah harus dilakukan oleh penjual. Yang kedua, jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Yang ketiga, penjual harus meminta uang muka pembelian kepada pembeli. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Yang keempat, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penjual. Selanjutnya yaitu jenis murabahah. Yang pertama, ada murabahah dengan pesanan dan yang kedua murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan ini, dalam jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Sementara murabahah tanpa pesanan yaitu jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Dasar syariah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu." Selanjutnya, dasar syariah berdasarkan as-sunnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan. Jual beli secara tangguh murabahah atau mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Berikutnya yaitu ketentuan syariah. Berdasarkan pelaku, ada penjual dan pembeli, harus cakap hukum, akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Berdasarkan objek yang harus dipenuhi yaitu barang dagang merupakan barang halal, diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, barang dimiliki oleh penjual. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Keempat, barang harus diketahui kuantitasnya dengan jelas. Yang kelima, barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas. Harga barang tersebut harus jelas dan barang secara fisik ada di tangan penjual. Ilustrasi dari akad murabahah sendiri yang pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, di mana dibuat jurnal dengan aset murabahah di debit pada kas di kredit. Selanjutnya, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan mengikat akan ditanggung penjual dengan jurnal beban di debit pada aset murabahah di kredit. Berikutnya yaitu jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan tidak mengikat dengan jurnal kerugian di debit pada aset murabahah di kredit. Sekian pembahasan materi tentang akad murabahah. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan.
kata yang disampaikan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.